Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saudara, hari ini kita bertemu lagi dalam Renungan Harian GKI Kebonjati dan kita akan membahas tentang sida-sida dari tanah Ethiopia dengan tema firman yang mengubahkan. Bacaan kita sudah diambil dari Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 39. Saya akan bacakan bagian-bagian penting dari Kisah Rasul 8 ayat 26 sampai 39. Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Lalu jawab Filipus, "Jika Tuan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah." Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Nah, saudara, sampai sini pembacaan firman Tuhan. Pertanyaan penting bagi kita, saudara, seberapa penting firman Tuhan bagi hidup saudara? Seberapa sering saudara membaca firman Tuhan? Nah, saudara, seberapa penting firman Tuhan bagi saudara, ini akan menolong dan mendorong saudara untuk sering membaca firman Tuhan. Nah, saudara, ada seorang penulis, Pauline Hogarth, yang menulis buku Menabur Firman. Dia menggambarkan bagaimana firman Allah itu hidup dan kuat, seperti yang dia kutip dari Ibrani 4 ayat 12. Ia menggambarkan bagaimana kisah dalam Alkitab, misalnya kisah dalam Markus 5, kisah penyembuhan Yesus kepada seorang perempuan yang sakit pendarahan, ketika dibacakan dalam komunitas berbahasa Quechua yang dianggap hina, dapat menemukan diri mereka yang sebenarnya saat bertemu Yesus. Sejak zaman penaklukan Spanyol pada abad ke-16, saudara, orang-orang Quechua selalu dianggap tidak berharga, primitif, dan najis oleh para penjajah mereka. Sehingga ketika mereka mendengar kisah penerimaan Yesus atas perempuan yang terkucil, mengalami sakit pendarahan, yang menyentuh jubah Yesus dan lalu kemudian sembuh, dan Yesus mengatakan kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan damai dan tetaplah sembuh dari penyakitmu." Seluruh pengalaman mereka akan keterkucilan itu pun terlibat di dalamnya. Maka firman Allah yang hidup menyentuh, bahkan menoreh hati mereka, dan membuka jalan bagi mereka untuk memberanikan diri, seakan-akan mengulurkan tangan, menyentuh Yesus dan percaya bahwa ia akan menerima mereka. Nah, sudah sekitar 2000 tahun yang lalu, dalam pembacaan kita di jalan gurun antara Yerusalem dan Gaza, ada seorang laki-laki yang tampaknya juga terkucil, seperti orang-orang Quechua tadi. Laki-laki itu pun tersapa hatinya oleh kuasa firman Allah yang mengusiknya dengan pertanyaan-pertanyaan yang menggelisahkan yang dia baca. Itu tertulis dalam tadi bacaan kita Kisah Rasul 8 ayat 26 sampai 39. Nah, sewaktu membaca gulungan kitab Yesaya, seorang pegawai negeri senior di jajaran pemerintahan kerajaan Ethiopia yang kita tahu sebagai sida-sida dari tanah Ethiopia, secara kebetulan bertemu dengan Filipus yang berlari-lari di samping keretanya. Dan mendengar pembacaan kitab Yesaya, Filipus yang telah mengalami dorongan Roh Kudus kemudian menawarkan bantuannya. Sang pegawai pun menjawab, "Ya, aku perlu bantuanmu. Siapakah orang yang dibicarakan oleh sang nabi itu?" Dan perbincangan pun berlanjut, mulai dari nubuat Yesaya hingga Injil tentang Yesus. Dan melalui perbincangan itu, Filipus menolong orang itu untuk melihat penggenapan nubuat-nubuat kenabian dalam diri Yesus yang disebut dalam Yesaya 54 ayat 5 sebagai Allah seluruh bumi, yang menampakkan panggilan ilahi pada segala bangsa,
Saudara bisa baca dalam Yesaya 55 ayat 3 sampai 5. Dan rela menyambut orang-orang asing yang tertekan serta para kebiri yang terkucil. Itu dalam Yesaya 56 ayat 3 sampai 8. Nah, apa yang menarik dari dikatakan para kebiri yang terkucil? Nah, saudara, dalam literasi Alkitab Studi, sida-sida ini dipekerjakan di istana di dunia timur sebagai pejabat yang berkedudukan tinggi. Yang disebut dengan Sri Kandake itu bukan nama diri, melainkan gelar dari sebuah jabatan istana. Raja Ethiopia dianggap sebagai putra matahari, sehingga terlalu suci untuk menjalankan berbagai fungsi pemerintahan secara aktual. Maka Ibu Suri yang dijuluki sebagai Sri Kandake yang melaksanakan kewajiban itu. Nah, dalam Perjanjian Lama, saudara, kata itu diterjemahkan sebagai eunuch. Artinya seorang petugas persidangan. Dengan arti kedua adalah seorang yang telah dikebiri. Sehingga kalau sudah dikebiri, petugas tersebut dapat bergerak leluasa di antara para perempuan di persidangan. Nah, dalam Kisah Rasul 8 ayat 27, Lukas sebagai penulis mungkin mengacu pada kedua arti penggunaan bahasa Yunani, yaitu disebut dengan eunuchos, sebagai seorang yang dikebiri. Orang ini pasti juga adalah orang yang tidak diizinkan menjadi seorang pengikut agama Yahudi. Itu sudah jelas dalam Ulangan 23 ayat 1. Seorang kebiri tidak bisa menjadi pengikut agama Yahudi. Dan pasti hanya bisa beribadah di luar dari ruang orang-orang kafir di Bait Allah di Yerusalem. Maka saudara, sida-sida ini mungkin adalah juga orang bukan Yahudi tapi aku takut akan Allah, atau setengah meyakini kebenaran Yudaisme, sehingga dia pergi berziarah ke situ. Nah, selaku sida-sida, dia tidak pernah dapat menjadi anggota umat Allah Perjanjian Lama dalam Ulangan 23 ayat 1 tadi. Tetapi orang-orang semacam ini tetap harus menerima Injil, menerima kabar baik bahwa Yesus Kristus adalah Allah bagi semua bangsa. Maka itu seperti halnya kaum Quechua di Bolivia, sida-sida ini pun pada akhirnya meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Ia menjadi orang Afrika pertama yang beriman kepada Yesus dan menyerahkan dirinya dalam baptisan. Nah, maka itu saudara, betapa firman Allah itu begitu kuat. Ya, firman Allah itu adalah yang harus terus kita kabarkan kepada segala bangsa. Nah, saudara, mari kita berbagi firman Tuhan. Dan mari kita menolong sesama kita yang membutuhkan pemahaman tentang siapa Yesus yang diceritakan oleh Alkitab kita. Mari kita membacanya juga setiap hari, setiap saat, supaya setiap hari kita bertumbuh dan semakin dikuatkan dengan firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.